Pak Heri, jadi soal pertama Pak terkait kondisi industri asuransi umum saat ini, eh, kira-kira gambaran seperti apa Pak kondisi sekarang? Baik, jadi kalau kita melihat kondisi asuransi pada umumnya di Indonesia ini memang literasinya masih rendah dibandingkan dengan industri perbankan. Tetapi the beautiful is there, because karena literasinya yang masih rendah itu, opportunity untuk berbisnis asuransi itu sangat-sangat luas sekali. Dan kita melihat di dalam industri, khususnya untuk industri asuransi umum ini, growth-nya dari tahun ke tahun dalam posisi yang positif 2 digit. Artinya ke depan opportunity itu sangat besar, bahkan kalau kita melihat sekarang di era pemerintahan Bapak Prabowo Subianto dengan banyak program-program eh, yang terkait dengan menuju era Indonesia Emas dan bagaimana kita keluar dari middle income trap, opportunity untuk menggarap industri asuransi itu sangat-sangat luas. Jadi kita yakin bahwa seandainya suatu perusahaan asuransi itu perform, pasti dia akan mendapatkan pertumbuhan yang signifikan. Oke, kalau dari sisi Tripa sendiri Pak, apa sih yang Bapak Tripa lakukan untuk mendorong literasi itu dan juga mendorong pertumbuhan dari sisi pertumbuhan Tripa? Ya. Sebenarnya yang paling penting bagi kami adalah human capital. Bagaimana kita membawa kawan-kawan di Tripakarta ini untuk terus update terhadap kondisi market dan juga infrastruktur perasuransian. Dan juga bagaimana kita membangun relationship dengan sumber bisnis kami. Tripa tidak bisa dipungkiri bahwa kami cukup dekat dengan Bank Negara Indonesia, itu menjadi salah satu tujuan bisnis utama kami. Di luar kita juga mengembangkan bisnis di luar BNI. Dan kita sudah membuktikan bahwa dalam 3 tahun terakhir kinerja dari Tripakarta, alhamdulillah sangat-sangat bagus sekali. Artinya dari segi profitability maupun rasul-rasulnya kita banyak mendapatkan apresiasi, terutama dari media-media mainstream seperti Infobank, bahwa dalam banyak tahun berturut-turut kita mendapatkan penghargaan sebagai salah satu asuransi terbaik di kelasnya. Oke, untuk tadi Pak membangun human capital yang kuat itu apa sih langkah-langkah yang dilakukan oleh Tripa? Yang paling penting bagi kami adalah source utama. Source utama itu artinya pada saat kita meng-hire karyawan kita, kita harus mendapatkan sumber daya yang paling baik. Dan kemudian kita secara institusi, kita sudah membangun infrastruktur untuk mengembangkan baik leadership maupun soft skill dan hard skill kawan-kawan di Tripa, agar mereka bisa compete di market. Oke, kalau soal ini Pak, digitalisasi apakah Tripa juga memanfaatkan ya teknologi digital untuk memperluas market atau memperkuat operasional di perusahaan? Tidak bisa dipungkiri bahwa digital ini merupakan salah satu bisnis asuransi ke depan. Kami sedang menyiapkan banyak hal bagaimana kita dapat tough dengan persaingan di industri, dan kita juga sudah menyiapkan infrastruktur dalam kaitannya dengan desain organisasi ke depan. Kita sedang melakukan transformasi dalam kaitannya untuk membangun bagaimana kita bisa catch up dengan persaingan di industri asuransi sampai dengan 5 tahun ke depan. Jadi perubahan organisasi ini terutama bagaimana kita bisa mengantisipasi persaingan terutama dalam bidang digital. Bisa dijelaskan nggak, atau dicontohkan nggak Pak, apa yang dilakukan, misalkan konkretnya di aspek digital itu? Di aspek digital terutama pasti ya, di infrastruktur teknologi kita sudah back to market, kemudian kita juga berupaya untuk mulai melakukan pengembangan bisnis-bisnis produk-produk yang sifatnya digital. Nah, memang di dalam industri asuransi ini tidak banyak yang sudah melakukan itu. Memang tahapnya memang dalam tahap preliminary, namun di depannya kita yakin bahwa pelan-pelan kita akan menuju ke sana. Seperti halnya di dalam banking, kalau di bank kan sudah ada ya yang dia memang bergerak di dalam bidang digital. Sedangkan di asuransi mungkin baru ada 1 atau 2 asuransi yang khusus ke sana. Namun Tripa nanti akan kita bangun suatu unit digital
mudah-mudahan dengan unit itu ke depannya apabila dapat bersaing dengan market, unit itu bisa kita spin off. Oke. Ada ini nggak Pak, semacam kayak tantangan yang dihadapi oleh Tripa ketika melakukan transformasi digital dari sisi kesiapan SDM, karena tadi kan mau membentuk tim khusus ya, khusus digital itu. Ya, sebenarnya tantangan itu dari dalam dan dari luar. Memang tidak mudah kita untuk merubah mindset dari sesuatu yang sifatnya konvensional menjadi digital. Dan itu perlu waktu pula untuk melakukan edukasi di teman-teman. Yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita bisa memasarkan dalam hal ini kepada customer kami. Customer tentunya juga perlu kita edukasi bahwa di luar yang konvensional itu ada yang digital. Seperti hanya syariah, Iya. kita untuk melakukan edukasi untuk syariah pun sampai sekarang juga masih banyak kendala yang dihadapi dan pertumbuhannya masih belum signifikan. Dan kita harapkan baik nanti syariah maupun digital itu menjadi salah satu pilar utama bisnis dari Tripakarta. Pak, soal edukasi dan literasi tadi Pak, kalau yang secara umum kan mungkin masyarakat Indonesia mengenal asuransi tidak tadi ya sedalam banking ya. Apa sih yang dilakukan Tripa secara komplit itu ketika harus reach market, menjangkau market yang masih belum begitu paham terkait asuransi, apalagi misalkan ini asuransinya asuransi umum gitu, bukan asuransi jiwa gitu. Ya, ini memang menjadi tugas berat untuk mengantarkan literasi kepada para customer. Sebenarnya bagi kami sebagian tugas itu sudah dapat kita selesaikan manakala kita bicara dengan salah satu niche market kami, Bank Negara Indonesia. Dan itu pun juga nanti kita harus melakukan banyak edukasi bahwa asuransi itu sebenarnya lebih luas dari yang mereka perkirakan. Nah, memang edukasi itu juga tidak mudah dilakukan karena memang jangkauan asuransi ini bukan hanya di Jakarta. Kami saat ini punya 18 cabang dan juga sekitar 50-an rep office yang ada di seluruh Indonesia. Dan memang untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat itu dalam kondisi saat ini tidak mudah. Karena yang mempunyai pemahaman mengenai general insurance itu juga persentasenya masih relatif kecil, tetapi kita memandang bahwa dengan kecilnya literasi ini space-nya sangat-sangat besar sekali untuk kita kembangkan. Cara umum optimis ya Pak? Optimisme ada karena pertumbuhan untuk general insurance double digit. Saya ada pertanyaan yang benar-benar penasaran nih Pak. Jadi kan kalau di jiwa kan ada BNI Life ya Pak, dengan memakai nama BNI. Ketika asuransi umum kenapa Tripa nggak pakai nama BNI ya Pak? Oh iya. Sebenarnya kalau dengan nama BNI itu memang kepemilikan adalah direct owned by Bank Negara Indonesia, Bank BNI. Sedangkan Tripakarta ini kepemilikannya adalah melalui dana pensiun. Dana pensiun yang dimiliki pendirinya itu adalah BNI. Sedangkan shareholder dari Tripakarta ini ada 3 pihak. Karena namanya Tripakarta. Yang pertama adalah dana pensiun Bank Negara Indonesia. Kemudian yang kedua adalah Trihandayani Utama. Trihandayani Utama ini sebenarnya adalah salah satu pilar holding bisnisnya dana pensiun juga. Kepemilikan dari dana pensiun dan Trihandayani Utama itu 75%. Sedangkan yang 20% dimiliki oleh asuransi Wanatata. Nah, sebenarnya ini adalah keunikan dari kami karena kami mempunyai niche market Bank Negara Indonesia dan di sisi lain shareholder kami asuransi Wanatata adalah salah satu perusahaan asuransi yang terkemuka dan mereka mempunyai pengalaman yang sangat-sangat baik di industri. Secara struktur tetap di bawah BNI ya Pak? Secara tidak langsung, karena kepemilikannya melalui dana pensiun. Sedangkan dana pensiun pendirinya adalah Bank Negara Indonesia. Ada banyak tantangan dan target yang mesti dicapai Pak. Bagaimana sih Pak Bapak sebagai pimpinan itu bisa menggerakkan seluruh tim dan mungkin dengan direksi-direksi dan komisaris ya Pak, sama-sama bersatu dan seluruh tim itu buat bareng-bareng satu visi mencapai
target-target yang tadi Bapak sebutkan? Ya, eh, ini memang tidak mudah, tapi itulah yang sudah kita capai. Bagaimana kita bersama-sama di dalam Dewan Direksi dan Dewan Komisaris, dan juga kita manajemen bagaimana hubungan antara Dewan Komisaris dengan Dewan Direksi itu sangat-sangat apa ya, sangat-sangat baik. Gitu. Artinya bahwa pada saat kita mengatakan leadership, Ingarso Suntulodo, bahwa apapun yang dilakukan oleh pimpinan itu akan dilihat dari bawah. Dan apa yang kita sudah lakukan antara bapak-bapak Dewan Komisaris, Dewan Direksi, dan Komisaris dengan Direksi itu menjadi contoh. Dan tanpa kita melakukan apapun, teman-teman di bawah itu akan melakukan itu. Dan memang dengan contoh itu sangat konkret daripada kita harus selalu meneriakkan slogan-slogan yang barangkali tidak mereka mengerti. Tetapi dengan kebersamaan, dengan arah yang sama dan semangat yang sama, mudah-mudahan kita dapat disatukan dengan visi dan misi yang sama yang sudah menjadi acuan Tripakarta. Artinya direksi memang sudah terbiasa turun juga ke lapangan bareng anggota tim ya Pak? Atau Itu dalam ranah tertentu? bukan hanya sekali-sekali, tapi itu rutin kita lakukan. Bahwa bagaimana kita melakukan gathering, baik di level kantor pusat, maupun dengan cabang, maupun dengan event-event lain, itu sangat-sangat sering kita lakukan. Memang dengan kebersamaan dan dengan adanya banyak pertemuan, baik secara online maupun offline, itu sangat membantu. Oke, saya agak geser topik sedikit Pak sekarang ke Pak Heri. Ketika Pak Heri sampai akhirnya sekarang menjadi salah satu direksi di Tripa, perjalanan karir Pak Heri seperti apa ya Pak? Sampai akhirnya ya sekarang ada di posisi sekarang. Hidup itu mengalir. Saya juga tidak pernah bercita-cita pada suatu posisi tertentu. Bahkan saya tidak mempunyai keinginan untuk menduduki suatu posisi. Jadi waktu saya dulu menyelesaikan kuliah saya di S1 itu teknik geologi. Waktu geologi. Jadi pertama kali saya bekerja di PT Freeport McMoran, Freeport Indonesia, kerja di Timika di Irian Jaya. Kemudian pada suatu saat saya kesempatan untuk pindah kerja di perusahaan minyak. Waktu itu saya bergabung dengan Petromer Corporation. Kemudian pindah lagi ke Oryx Energy, itu juga perusahaan minyak. Nah, tanpa suatu perencanaan tiba-tiba setelah saya menyelesaikan S2 saya di Universitas Indonesia, saya berkesempatan bergabung dengan Bank Negara Indonesia. Cukup lama, tahun 95 sampai tahun 2015. Nah, disitulah saya banyak belajar mengenai leadership, mengenai ilmu-ilmu finance, dan juga tentunya yang kaitannya dengan international business. Saya banyak digembleng oleh Bank Negara Indonesia. Kemudian pada tahun 2015 kami diminta oleh manajemen BNI dan juga Kementerian BUMN untuk berkarir di industri perkebunan di PTP. Kemudian setelah tiba di PTP, saya diminta bergabung untuk di BUMN lain di Bio Farma Group. Selesai tahun 2021, saya berkesempatan untuk bergabung dengan Tripakarta Hikari. Jadi memang ya demikianlah karir, dan apapun yang dipegang ternyata memang kadang-kadang tidak sejalan dengan yang pernah kita bayangkan. Saya tidak pernah membayangkan bisa menduduki posisi sebagai direktur keuangan, maupun kemudian juga pernah menjadi direktur pemasaran, direktur SDM, direktur teknologi, dan itu yang terjadi. Ketika Bapak mendapatkan semacam tantangan baru ya, menjabat sebuah bidang direksi yang bidangnya baru, apa sih yang Bapak lihat ketika ada tawaran tersebut ya? Apa dengan tadi latar belakang apalagi mundur sangat jauh, Bapak latar belakangnya di geologi, dan kenapa Bapak memutuskan untuk berani ya mengambil tantangan baru tersebut? Ya pada dasarnya itu tadi hidup mengalir, dan saya tidak pernah menolak suatu tantangan. Pada saat kami ditempatkan di suatu tempat, ya
kita syukuri dan kita harus belajar untuk sesuatu yang baru. Hmm. Memang kuncinya adalah bagaimana kita mau belajar di tempat yang baru. Hmm. Bagaimana cara Bapak belajar dengan cepat ya? Karena pasti bisnis itu terus berjalan kan. Bapak nggak mungkin bisa jadi nggak ada kesempatan buat hening belajar belajar sebentar, sedangkan bisnis membeku gitu. Tapi bisnis kan terus terus Ya, berjalan. ya Apa yang memang kuncinya update market. update market? Saya update market ya. Kalau dulu zaman sebelum media digital, Hmm. koran tuh pagi hari mungkin ada 10 koran memang harus kita lahap gitu. Hmm. Hmm. Kalau sekarang kan di front page kita berita itu berseliweran, Iya. lebih mudah. Hmm. Dan intinya memang update market dan belajar apapun itu akan membuat kita mendapatkan ilmu yang lebih banyak dan lebih cepat, dan tanpa kita melalui pengalaman sendiri dan belajar dari pengalaman orang lain, itu akan membuat belajar kita menjadi lebih efektif. Hmm. Bapak ada semacam role model atau sosok nggak Pak yang jadi panutan Bapak eh, terkait kepemimpinan yang mungkin juga bisa dijadikan sosok inspirasi bagi banyak orang Pak? Saya melihat bahwa semua tokoh itu adalah panutan, karena tidak ada orang yang sempurna. Tidak ada orang yang dia betul-betul ahli di bidangnya, namun pasti ada positif dan negatifnya. Saya tidak pernah mengidolakan seseorang, namun saya selalu belajar dari nilai-nilai yang baik dan menghindari nilai-nilai yang saya anggap tidak tepat. Hmm. Ketika misalkan apa namanya, Bapak sudah mencoba banyak bidang ya Pak di selama perjalanan karir ini ya. Menurut Bapak apa kira-kira bidang yang paling menantang ya, yang paling tak terbayangkan yang Bapak pernah jalani dan bagaimana Bapak bisa melalui tantangan tersebut dengan baik ya Pak? Ya, memang banyak hal ya yang pernah saya lakukan, dan tentunya di setiap tahapan itu banyak tantangan yang sangat-sangat membekas gitu. Namun di dalam perjalanan yang saya anggap paling bermanfaat dan berharga dari saya adalah bagaimana saya dapat belajar menjadi seorang banker, khususnya untuk international banking. Jadi itu adalah kesempatan-kesempatan yang sangat berharga yang tidak banyak dimiliki sekalipun oleh kawan-kawan di banking sendiri. Karena kebetulan di Bank Negara Indonesia waktu itu BNI mempunyai banyak cabang di luar negeri, dan saya berkecimpung di divisi internasional, dan bahkan kemudian saya mendapatkan posting untuk menjadi home staff di luar negeri. Kenapa hal itu sangat membekas Pak bagi seorang Pak Heri? Karena itu akan membuat hidup saya menjadi lebih colorful. Saya mempunyai pengalaman bagaimana deal dengan komunitas yang ada di Indonesia, dan saya juga banyak belajar dengan komunitas-komunitas yang berada di luar negeri, dengan culture dan dengan budaya, dan juga dengan aturan-aturan bisnis yang berbeda. Dan dengan sikap atau prinsip hidup Bapak yang mengalir itu, Bapak juga cepat beradaptasi ya Pak dengan lanskap-lanskap baru ketika di luar negeri ya Pak? Memang sesuatu itu harus dilakukan ya, dan terutama open mind. Open mind itu memang menjadi salah satu kunci keberhasilan kita, bagaimana kita cepat beradaptasi. Ada pengalaman nggak Pak, atau Bapak pernah nggak menolak ketika ada tantangan dan Bapak merasa bahwa itu bukan kapasitas saya dan Bapak memutuskan untuk bilang enggak terhadap tantangan tersebut? Hmm, Selama ini saya belum pernah mengalami. Artinya selama ini apa yang ditugaskan ya, sejauh saya bisa, harus saya selesaikan dengan semaksimal mungkin. Jadi selalu siap Siap, jalan. apapun kita prajurit. Kalau Bapak merefleksi lagi Pak, kenapa sih Bapak memiliki sikap terbuka terhadap tantangan ya Pak? Karena mungkin nggak semua orang punya sikap seperti itu ya. Ada ya, mungkin banyak orang berusaha fokus di satu bidang dan uh, berusaha menjadi yang terbaik di sana. Sedangkan Bapak membuka banyak hal dan terbuka terhadap banyak hal. Ya. Mungkin karena apa ya, nilai-nilai. Karena saya itu selalu suka untuk sesuatu yang baru. Barangkali setiap orang mempunyai preferensi yang berbeda.
Karena saya mungkin sangat suka dengan sesuatu yang baru, sehingga tantangan-tantangan itu kita anggap adalah pendewasaan kita untuk dapat berpikir lebih baik, lebih jernih, dan punya pengalaman yang lebih banyak. Hmm. Kalau misalkan Bapak, kita berandai Pak, kalau misalkan Bapak bisa memutar lagi periode waktu, apakah Bapak tetap ketika ditawar masuk ke bidang lain, apakah Bapak saat ini ya bakal bilang ke Bapak yang dulu jangan ambil fokus saja di geologi, atau Bapak bilang bahwa kamu sudah melakukan yang terbaik dengan sampai di titik yang sekarang? Sangat sulit ya, karena itu adalah stepping yang harus dilalui. Gitu. Hmm. Cuman mungkin kalau stepping itu tidak dilalui, barangkali saya juga tidak duduk di sini. Gitu. Hmm. Karena hidup itu mengalir kan, Yeah. itu yang mengantarkan kita duduk pada stepping berikutnya. Kalau saya menyesali pada suatu step, jangan-jangan step yang kita sesali tidak mengantar kita pada posisi sekarang. Kemana-mana. Oke. Jadi secara umum Bapak merasa bersyukur ya sudah berani mengambil tantangan kala itu ya. Ya, benar sekali. Pak, di industri asuransi dan keuangan secara umum kan salah satu hal yang penting adalah elemen kepercayaan ya Pak. Bagaimana Bapak menghadapi atau apa ya, di TIPA itu membangun kultur harus saling menjaga kepercayaan di nasabah. Baik sesama direksi harus menguatkan bahwa kepercayaan itu value yang utama direksi dan komisaris dan juga seluruh tim di TIPA. Eh, Sebenarnya chemistry itu sangat tergantung dengan individu. Saya sangat sulit untuk mengatakan apakah di setiap generasi kepemimpinan itu mempunyai nilai dan value yang sama. Nah, kebetulan pada saat sekarang ini kami, baik direksi maupun Dewan Komisaris itu mempunyai sikap maupun value di dalam menghadapi suatu permasalahan ini dalam perspektif yang kira-kira sama. Bukan berarti sama kemudian kita tidak ada beda pendapat gitu kan, tetapi setiap perbedaan pendapat itu dapat kita selesaikan dengan cara-cara yang elegan. Kita semua sudah mempunyai pengalaman yang cukup panjang sehingga pada saat kita memutuskan sesuatu, kita mempunyai cara komunikasi yang baik sehingga itu tidak menimbulkan friksi atau gejolak atau bahkan dapat dinilai yang negatif dari sisi kawan-kawan yang tentunya ada di bawah manajemen. Kita selalu memberikan impresi bahwa semua yang kita lakukan adalah yang terbaik untuk perusahaan. Dan tentunya kalau kita melakukan hal tersebut, teman-teman akan melihat bahwa contoh dari para pemimpin itu yang akan menjadi nilai-nilai yang mereka lakukan juga. Okay. Terkait tadi Pak, value kepercayaan, bagaimana secara Bapak atau direksi TRIPA itu menyalakan obor ya supaya TRIPA tetap menyalakan terus value kepercayaan itu? Kita selalu memberikan kepercayaan kepada mereka. Mereka kita hire dari orang-orang yang sudah kita pilih melalui suatu tahapan yang cukup panjang. Tentunya pada saat masuk, semuanya tidak langsung dapat terbentuk, perlu waktu. Gitu. Namun dengan waktu yang panjang ini tentunya pelan-pelan mereka akan dapat menyesuaikan dengan culture yang sudah kita gariskan di TRIPA. Memang tidak semuanya akan sukses, tetapi bagi orang-orang yang mereka merasa bahwa sekiranya mereka tidak cocok dengan TRIPA Karta, ya monggo silakan. Katakanlah mereka mau keluar dari TRIPA pun sebenarnya kita juga tidak keberatan. Intinya bahwa kami mendidik mereka bukan hanya untuk kepentingan TRIPA Karta. Sejauh mereka mempunyai kemampuan baik soft skill maupun hard skill, dan mereka masih dapat bermanfaat untuk industri maupun untuk Indonesia, itu adalah bagian dari kami untuk memberikan support kepada masyarakat. Saat ini kan angkatan kerja sudah masuk ke generasi Z ya Pak, Gen Z. Bapak merasakan ada gap atau enggak Pak? Bapak sebagai direksi ya dengan anggota tim TRIPA yang saat ini berasal dari generasi Z, apakah ada gap yang sangat jauh atau Bapak bagaimana sih cara mengatasi situasi yang tersebut? Memang gap usia itu tidak dipungkiri. Kita ada usia di atas 60, sedangkan mereka kan
kebanyakan yang baru-baru kita hire itu masih generasi Gen Z itu usia berapa 20-an, sekarang 20-an. 25-an gitu ya. Memang akhirnya ya ada batasan adaptasi. Gitu. Hmm, Kita juga membaca gimana sih perilaku Gen Z gitu kan. hmm, Dan akhirnya kita juga paling tidak yang tua itu harus lebih menyesuaikan, hmm, harus lebih memahami. Memang apa yang kita lakukan dahulu pada saat-saat kita di usia mereka tidak sama dengan mereka. hmm, Bahkan dengan cara komunikasi pun mereka juga beda dengan hmm, kita kan. hmm, Dulu kita apabila ketemu dengan atasan kita, gitu, untuk pintu takut gitu kan. Ya. Mereka sekarang kalau misalnya mau izin, ya cukup dengan WA saja dia cukup iya, gitu kan. Dia hmm, pikir ya kita harus bilang wah ini memang caranya sedemikian ya kita harus hmm, paham gitu. hmm. Bagaimana menyeimbangkan antara Bapak yang berusaha memahami mereka dan tapi juga value yang Bapak pegang itu nggak luntur gitu, bahwa ada menjaga keseimbangan itu Pak antara mereka yang memahami Bapak yang memahami mereka dan mereka juga yang memahami. Ya akhirnya komunikasi dan eh, hubungan yang intens itu sangat perlu. Hmm, Dan itu yang kita lakukan di Tripakarta, sesuatu yang mungkin kelihatannya sederhana pada saat ulang tahun hmm, atau ada yang mau meninggalkan Tripa karena masa baktinya sudah selesai, hmm, kita memberikan apresiasi hmm, dan itu akan membekas di hmm, mereka. Jangankan yang mereka sudah habis masa kerjanya, yang pindah pun kita juga hmm, memberikan apresiasi kepada mereka. hmm, Supaya mereka teringat bahwa pada saat mereka bekerja di perusahaan lain, itu itu duta dari Tripalo. Gitu. hmm, Ya. hmm, Artinya bukan semata-mata mereka pindah kemudian dia menyuarakan keinginannya, hmm, tetapi bahwa institusi terdahulu itu juga memberikan support kepada mereka. hmm, Dan itu tentunya mereka akan teringat, oh ternyata untuk saya pindah juga saya mendapatkan apresiasi. hmm, hmm. Dan itu cukup memorable ya Pak bagi. Memorable. Diharapkan mereka juga akan memberikan multiplier effect. Hmm, oke. Terkait leadership Pak, Bapak sebagai seorang pemimpin ya, sebagai salah satu bagian dari direksi, tipe Bapak sebagai pendengar yang baik ke tim atau Bapak sebagai pembicara yang baik ke tim? Saya tidak tahu ya Hmm, pandangan orang, tapi kalau menurut saya sendiri saya lebih banyak mendengar. hmm, Ya mungkin kalau terpaksa dia harus bicara ya kita bicara, cuma hmm. rasanya sih saya akan lebih prefer lebih banyak mendengar daripada bicara. Kenapa Bapak memilih hal tersebut ya? Apakah karena menurut Bapak leader memang harus seperti itu atau itu berdasarkan karakter Bapak? Akhirnya Bapak menjadi seperti itu. Pengalaman saya kalau saya bicara saya tidak banyak mendapatkan feedback. Hmm, Tapi pada saat saya mendengar itu eh, kita lebih banyak berpikir, hmm, kita lebih banyak bisa berinovasi. hmm, Dan bagi saya untuk menjadi seorang leader, leader yang baik itu bukanlah seorang leader kalau dia bukan seorang follower yang baik. hmm, Ya. hmm, Untuk menjadi seorang follower kita harus banyak mendengar. hmm. Hal yang paling membekas atau tak terbayangkan yang Bapak pernah dengar dari anggota tim apa? Terkait entah itu feedback atau insight yang apa, Maksudnya yang yang ketika Bapak berusaha menggali informasi ternyata itu sebelumnya belum terpikirkan gitu oleh Bapak atau direksi yang lain, ternyata itu datang dari bottom gitu. oh saya pikir itu normal saja gitu. Kita tidak harus bertelinga tipis gitu. Hmm, Ya kita harus mengapresiasi siapapun yang memberikan apa namanya feedback ataupun ide-ide baru gitu kan. Karena ide itu kan bukan semata-mata top bottom. iya. Kadang-kadang ya vocable justru dari mereka karena kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di bawah. Hmm, Dan itu biasanya demikian malah gitu. hmm, Tapi ya tidak dapat dipungkiri juga kaitannya dengan target ya tidak bisa dong kita mendengar mereka kan hmm, tentunya hmm, kita harus top bottom gitu. Take it or leave it loh itu. hmm, hmm. Oke. Terakhir Pak, ini mungkin ada semacam closing statement Pak buat para leader Pak yang saat ini kan situasi makro secara ekonomi cukup berat ya Pak di beberapa industri. Eh, dan ada ya semacam statement nggak Pak supaya kita tetap optimis ke depan dan mudah-mudahan bisa melewati situasi yang
uh, yang agak berat dan menyongsong situasi yang lebih baik. Menuju Indonesia Emas 100 tahun kemerdekaan Republik Indonesia 2045. Pada saat kita mencanangkan Indonesia Emas, kita harus keluar dari middle income trap. Untuk keluar dari middle income trap, kita harus republik, harus perform untuk setidak-tidaknya mempunyai income per kapita $12.000. Artinya semua orang memang harus belajar. Semua orang harus belajar dan semua orang jangan merasa dirinya yang paling bisa. Karena yang paling bisa di suatu organisasi itu adalah nakoda. Semua orang bisa menjalankan organisasi, tapi hanya nakoda yang dia bisa menunjukkan arah dan tujuan. Jadi tetap saja kita memerlukan seorang leader dan patuhilah leader itu. Oke, terima kasih Pak. Oke.